Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kejadian ini disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, ayat 1 yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Setelah perjalanan Isra, Nabi Muhammad SAW kemudian diangkat ke langit yaitu Mi'raj, di mana beliau bertemu dengan berbagai nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga Nabi Isa. Setiap pertemuan ini mengandung pelajaran dan peringatan bagi umat manusia. Dalam hadis, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi dan mendirikan sholat bersama mereka di langit. Pertemuan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Setiap nabi yang dijumpai oleh Rasulullah SAW memberikan nasihat dan menunjukkan rasa hormat terhadap beliau. Misalnya, ketika bertemu dengan Nabi Musa, beliau memberi pesan agar umat Muhammad banyak melakukan sholat, karena Nabi Musa tahu bahwa umat Muhammad memiliki banyak ujian. Kemudian aku bertemu dengan Nabi Musa. Dia berkata, "Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak sholat, karena umatmu akan melaksanakan sholat dengan kesulitan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Perintah sholat. Peristiwa paling penting dalam Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang merupakan ibadah utama dalam Islam. Ini diatur dalam surah Al-Isra, ayat 78 yang berbunyi, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah sholat pada waktu-waktu tertentu di malam hari. Sesungguhnya amal-amal itu dapat menghapus dosa-dosa kecil." Itulah peringatan bagi orang yang mengingat Allah. Perintah sholat ini adalah bagian dari pengajaran Allah kepada umat Muhammad melalui peristiwa Mi'raj, sebagai bentuk kedekatan dengannya dan pemeliharaan dari dosa-dosa. Perjalanan ini tidak hanya mengandung hikmah spiritual yang mendalam, tetapi juga menyuguhkan gambaran-gambaran yang menakutkan mengenai azab bagi orang-orang yang durhaka. Kejadian-kejadian mengerikan yang dilihat Rasulullah SAW selama Mi'raj ini memiliki pesan yang mendalam tentang pentingnya taat kepada Allah, menghindari dosa, dan menjalankan kewajiban agama. Ketika Isra Mi'raj akan terjadi, Nabi Muhammad SAW berbaring di kamarnya, kemudian datang malaikat Jibril dan Mikail, dan diikuti oleh Israfil untuk membawa Nabi menuju sumur Zam-Zam. Di sana, para malaikat membelah dada Nabi dan membersihkannya menggunakan air Zam-Zam. Setelah itu, Buraq datang untuk menjemput Nabi untuk membawa beliau menuju Baitul Maqdis di Palestina. Perjalanan Mi'raj menyimpan berbagai peristiwa yang menakjubkan. Dalam kitab Ad-Dardir ala Qisatil Mi'raj, karya Syekh Abi Al-Barakat Ahmad Ad-Dardir, disebutkan bahwa Nabi Muhammad menemui beberapa kejadian janggal yang belum pernah Nabi ketahui sebelumnya. Di antara kejadian tersebut adalah Rasulullah SAW menemui suatu kaum yang kepala mereka pecah. Setiap kali pecah maka kembali lagi kemudian pecah lagi. Nabi bertanya pada Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu." Kemudian Rasulullah SAW menemui suatu kaum yang pada kubul dan dubur mereka ada rika, yaitu tambalan yang menutupi kubul dan dubur mereka. Kaum tersebut memakan rumput seperti unta dan domba. Mereka juga memakan pohon dhori dan zakum.
Dori adalah sebuah pohon yang berduri dan busuk hingga binatang pun tidak sanggup memakannya. Adapun zakum adalah tanaman yang sangat pahit dan tidak enak rasanya. Mereka juga memakan batu panas dari neraka jahanam. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan Allah tidak menzolimi mereka sedikit pun." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai kaum yang di hadapan mereka ada sebuah daging yang masak lagi enak dan daging mentah yang busuk. Namun kaum tersebut memilih daging yang busuk daripada daging yang masak nan baik itu. Nabi bertanya pada Jibril, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah gambaran orang-orang yang sudah mempunyai pasangan namun memilih selingkuh dengan orang lain." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui sebuah kayu yang ada di jalan. Setiap orang yang berjalan melewati kayu tersebut akan terbakar pakaian dan tubuhnya. Nabi bertanya pada Jibril, "Ada apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan suatu kaum di antara umatmu yang duduk nongkrong di jalan dan mencegah orang beriman menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang yang berenang dalam sungai yang penuh darah orang yang dilempari batu. Nabi bertanya, "Siapakah itu Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang memakan riba." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai kaum yang lidah dan mulut mereka dipotong dengan gunting besi. Setelah dipotong lidahnya kembali kemudian dipotong lagi. Nabi bertanya, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka itu adalah para penceramah yang suka mengfitnah saat berpidato dan mereka tidak melakukan apa yang sampaikan sendiri." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai kaum yang mempunyai kuku panjang yang terbuat dari tembaga, kemudian mencakar wajah dan tubuhnya sendiri dengan kuku tersebut. Nabi heran dan bertanya pada Jibril, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka menghibah orang lain kemudian meletakkan pada tubuhnya sendiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat beberapa orang yang lidah mereka digantung dengan kail besi, dan mata mereka ditusuk dengan besi yang sangat tajam. Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengucapkan kata-kata buruk, berdusta, dan menyebarkan fitnah. Mereka juga adalah orang-orang yang tidak menunaikan janji atau komitmen mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang mencelupkan wajah mereka ke dalam lumpur yang busuk dan berbau sangat buruk. Mereka adalah orang-orang yang tidak menjaga kehormatan dirinya dan melakukan perbuatan zina tanpa merasa berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat ada orang-orang yang terlihat mengenakan pakaian dari api, dan tubuh mereka disiksa dengan api tersebut. Mereka adalah orang yang terlibat dalam perbuatan zina dan perbuatan keji lainnya, tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat sekelompok orang yang berjalan tanpa pakaian, dan mereka terlihat sangat menderita. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengumbar aurat di depan umum dan tidak menjaga pandangan atau pergaulan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang masuk ke dalam lubang-lubang sempit yang penuh dengan api dan siksaan. Mereka adalah orang yang tidak menunaikan amanah atau tidak menjalankan kewajiban dengan benar. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat orang-orang yang terjerumus dalam dosa meminum khamar alkohol, yang dihukum dengan cara yang sangat mengerikan. Setiap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi umat Islam agar senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa besar. Perjalanan Isra dan Mikraj adalah peristiwa yang penuh dengan hikmah, bukan hanya mengenai pengalaman spiritual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga sebagai peringatan bagi umatnya untuk menjauhi perbuatan yang dapat mendatangkan siksa.
Melalui penglihatan-penglihatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umat manusia tentang betapa besar akibat dari perbuatan dosa dan pentingnya taubat, menjaga amal ibadah, serta menghindari segala bentuk kemaksiatan dalam hidup sehari-hari.